Kalau kita bicara soal industri video game, tahun 2008 itu bisa dibilang jadi salah satu tahun paling krusial. Karena di era itu, transisi teknologi itu emang lagi masif-masifnya. Kita istilahnya baru aja masuk ke dunia PS2 ya, yang istilahnya bisa dibilang konsol ini tuh serba terbatas secara hardware. Lalu masuk lagi ke generasi berikutnya kayak PS3 dan Xbox 360 tuh, yang mana konsol ini itu memang beberapa game-gamenya udah banyak menyajikan grafis yang bagus banget. Nah, di momen-momen itu, Rockstar Games itu tuh merilis salah satu proyek paling ambisius sekaligus paling beresiko yang pernah mereka bikin, yaitu GTA 4 atau Grand Theft Auto 4. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Buat kalian yang mungkin zaman dulu ngikutin hype-nya pas game ini mau rilis atau minimal pernah ngerasain era itu, maka respon banyak orang tuh sebenarnya cukup macem-macem ya. Dan jujur ini hal yang sangat wajar. Kita bisa bayangin kalau game GTA sebelumnya yaitu San Andreas, ini bisa dibilang adalah sebuah game yang skalanya luar biasa gila di zamannya. Apalagi dirilisnya di PS2 ya kan. Nah, di San Andreas, kita tuh dikasih 3 kota besar, area pedesaan yang luas, dan bisa pakai jetpack. Bisa modifikasi mobil sampai ya kelihatan caper kayak gini ya. Terus bisa nge-gym sampai badannya CJ kekar, bahkan kita bisa beli properti di mana-mana. Nah, ekspektasi orang-orang pada saat itu adalah GTA 4 harusnya bisa ngasih hal yang sama, tapi dengan grafis yang lebih HD. Tapi ketika gamenya itu dirilis dan kepingan disknya itu masuk ke konsol, Rockstar justru mengambil arah yang berbanding terbalik 180 derajat, di mana mereka tuh malah ngebuang hampir semua elemen gila dan serba fun yang pernah ada di game GTA San Andreas. Nggak ada lagi jetpack di game ini, nggak ada lagi kustomisasi gila-gilaan buat mobil yang aneh-aneh. Bahkan area pedesaan yang hijau dan luas itu, ya hilang di situ. Sebagai gantinya, Rockstar justru naruh kita di Liberty City, yaitu sebuah kota yang padatnya minta ampun, banyak gedung-gedung beton, dan filter warna yang cenderung keabu-abuan di game ini tuh. Nah, dari pemandangan pertama aja, udah kerasa game ini tuh kelihatan depresif nggak sih ya, secara visual. Langkah ini jelas bikin banyak gamer di zaman itu tuh ya kaget, bahkan gak sedikit yang ngerasa kecewa dan nganggep Rockstar tuh malah ngambil jalan yang seakan mundur ke belakang. Di game ini kita diperkenalkan sama sosok protagonis baru yang bernama Niko Bellic. Jadi dia ini adalah seorang imigran asal Eropa Timur ya, dan seorang veteran perang yang punya trauma masa lalu yang sangat mendalam. Niko mutusin buat datang ke Amerika karena terus-menerus dapat email dari sepupunya, yaitu Roman. Di email-email itu, Roman tuh selalu cerita kalau dia tuh udah sukses besar di Liberty City. Dia bilang dia itu punya rumah mewah, mobil sportnya banyak, uangnya juga berlimpah, dan dikelilingi wanita cantik. Ya, cerita yang bisa dibilang cukup delusional di situ. Tapi ya namanya juga cerita fiksi ya, kenyataannya ya tidak seindah itulah. Jadi begitu Nico itu menapakkan kakinya di tanah Liberty City, dia langsung sadar kalau semua cerita Roman itu tuh cuman bullshit. Roman ternyata cuman punya usaha taksi kecil yang dimana ya cukup seret dan kelilit utang judi di mana-mana. Ya ini adalah gambaran kalau cowok tuh suka judol. Dan di sini, Nico alih-alih memulai hidup baru dengan tenang dan jauh dari kekerasan, malah tinggal di apartemen murah yang kotor. Nico justru terpaksa harus masuk lagi ke lingkaran kriminal. Dia harus ngotorin tangannya lagi, ngangkat senjata, cuman demi membereskan kekacauan yang dibuat oleh sepupunya sendiri. Nah, yang pengen aku bahas tuh di sini adalah, jadi gini, ada fenomena yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Jadi kita kan berada di tahun 2026 ya sekarang ya. Udah belasan tahun tuh sejak GTA 4 tuh dirilis ya pertama kalinya. Dan kita juga udah ngelewatin era GTA 5 yang suksesnya tuh luar biasa gila lah secara masif dan secara finansial juga buat Rockstar. Tapi anehnya, diskusi soal GTA 4 ini tuh nggak pernah bener-bener mati di komunitas gamer. Kalau misal kalian tuh buka forum kayak Reddit atau ngelihat video-video komparasi ya atau perbandingan gitu di YouTube, banyak banget gamer veteran maupun gamer baru-baru ini ya, generasi baru nih, Gen Z awal dan Gen Alpha, mereka tuh berargumen juga kalau GTA 4 ini sebenarnya punya kualitas yang jauh lebih superior dibandingkan GTA 5. Terutama kalau misal kita itu bahas soal alur ceritanya ya, dan juga detail-detail kecil sama sistem fisik yang ada di dalam gamenya. Maka muncul sebuah pertanyaan, kenapa ini tuh bisa terjadi sih? Kenapa game yang awalnya sempat dikritik ya karena terlalu realistis dan kehilangan unsur fun-nya, sekarang malah dipuja-puja tuh sebagai salah satu mahakarya terbaik yang pernah diciptakan sama Rockstar Games? Apa sih
sebenarnya yang bikin game ini tuh tetap terasa sangat spesial dan punya daya tarik ya. Bahkan ketika kita bandingkan dengan standar game open world zaman sekarang, kecuali RDR2 tentunya, karena RDR2 tuh sudah berada dalam peak of Rockstar Games gitu hingga saat ini. Gak tahu kalau GTA 6 nanti dirilis ya. Dan ya tentunya aku bakal bahas game ini secara mendalam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dibahas juga di internet, yaitu fisik game dan engine gamenya. Kalau teman-teman perhatiin game-game open world zaman sekarang, banyak developer yang lebih milih buat manjain mata kita lewat grafis yang super tajam, pantulan cahaya kayak ray tracing, atau mungkin tekstur 4K yang detail banget tuh. Tapi seringkali, ya keindahan itu rasanya kayak pajangan doang. Dunianya emang kelihatan cantik, tapi kayak seakan tidak terlalu banyak kehidupan di situ. Nah, di tahun 2008, Rockstar justru mengambil pendekatan yang terbalik. Mereka tuh nggak cuman pengen fokus kalau Liberty City itu kelihatan bagus tuh di foto. Malah mereka pengen kota ini bener-bener punya hukum fisik yang kerasa nyata gitu. Sebenarnya kenapa bisa seperti itu sih? Nah, kunci dari semua kegilaan detail yang luar biasa gitu ya di GTA 4 itu karena ada dua teknologi utama yang dipakai, yaitu Rage Engine yang merupakan engine internal punyanya Rockstar yang dipadukan dengan mesin fisik pihak ketiga yang namanya Natural Motion Euphoria. Nah, sistem Euphoria ini bukan sistem ragdoll biasa ya, kayak di game-game lain pada era itu, atau bahkan ya di game modern sekarang lah. Kalau sebuah karakter itu mati atau pingsan, gamenya bakal langsung ganti model karakter itu jadi ragdoll pasif yang jatuh lemes gitu ya, kayak boneka lain. Tapi Euphoria nggak bekerja seperti itu. Jadi teknologi ini mensimulasikan sistem saraf, otot, dan insting bertahan hidup dari setiap karakter di dalam game itu secara real time. Jadi NPC di GTA 4 itu nggak cuma punya animasi jatuh, mereka tuh punya otak insting untuk merespon apa yang terjadi pada tubuh mereka. Aku kasih contoh gampangnya ya. Jadi kayak pas lagi kita tuh tembak-tembakan, coba kalian tembak kayak lutut atau kaki kanan musuh di GTA 4. Mereka tuh gak bakal langsung mati atau memutar animasinya tuh jatuh yang itu-itu aja. Mereka bakal refleks megangin kaki yang sakit dan jalannya bisa tiba-tiba pincang, atau bahkan mereka tuh bakal nyari objek di sekitar, entah itu kayak mobil, tiang listrik, atau tembok buat dijadiin tumpuan badan biar nggak jatuh. Kalau teman-teman tuh tembakin tangan mereka yang lagi pegang pistol, pistolnya bisa lepas dari genggaman karena syaraf tangan mereka itu merespon rasa sakit secara instan. Bahkan kalau mereka itu jatuh dari tangga, tubuh mereka juga bakal refleks nyoba buat meraih pegangan tangga atau melindungi kepala mereka sendiri. Ini adalah detail tingkat dewa yang bener-bener gila buat game yang dirilis hampir 2 dekade lalu. Detail seperti ini bikin setiap pertempuran dan berbagai gameplay di GTA 4 tuh kerasa lebih dinamis dan nggak pernah sama. Jadi jarang banget ada kejadian yang bener-bener sama gitu. Karena sistem fisik Euphoria ini memproses semuanya secara organik berdasarkan sudut tembakan, kecepatan peluru, hingga objek di sekitar karakternya. Efeknya apa? Ya pertempuran di game ini kerasa jadi lebih brutal, kerasa berat, dan seakan ada konsekuensi nyata dari setiap tembakan yang kita keluarkan. Kecuali ya memang kalian adalah gamers yang kelakuannya kayak Trevor tuh kalau main game. So kita akan bahas lagi hal lain dari game ini, yaitu car physics. Ini emang ngeselin sih, tapi di saat yang sama ini luar biasa. Loh kok gitu? Jadi gini, mekanisme nyetir mobil di dalam game GTA 4 ya, itu emang agak aneh. Apalagi waktu pertama kali kita mainin game GTA 4 dulu. Kalian tuh pasti ngerasa gak sih kalau semua mobil di game tuh rasanya kayak kapal, tanker, atau kayak apa ya, licin gitu gak sih jalannya? Kayak susah banget dikendaliin, belok dikit tiba-tiba oleng cuy, dan kalau ngerem tuh butuh jarak yang jauh banget biar mobilnya bener-bener berhenti. Nah banyak orang yang langsung protes karena mereka terbiasa sama kontrol mobil di GTA San Andreas yang kerasa sangat arcade dan gampang banget buat selip-selipan di tikungan. Tapi sebenarnya kalau kita perhatiin baik-baik, Rockstar tuh lagi-lagi mencoba buat mengejar realisme tingkat tinggi. Jadi setiap mobil di game ini itu punya kalkulasi berat, ada pusat gravitasi, dan sistem suspensi yang benar-benar bekerja secara independen di setiap rodanya. Jadi kalau kita itu pakai mobil sedan Amerika yang jadul dan bongsor ini ya, suspensinya bakal kerasa sangat empuk dan membal-membal gitu pas ngelewatin jalanan bergelombang. Tapi kalau misal kita itu pakai mobil sport yang ceper, bantingannya tuh bakal kerasa lebih kaku, tapi traksinya itu lebih gigit ke aspal, dan ya
Belum lagi kita bahas soal kondisi jalanan yang lagi basah karena hujan ya. Jadi kalian tuh ya nggak bisa asal ngegas atau belok secara instan gitu kalau nggak mau mobilnya tuh melintir nggak terkendali, karena nggak jarang mobilnya tuh bisa oleng lah. Dan ketika oleng atau mobilnya nabrak, kita bisa lihat efek kerusakannya. Ini adalah poin yang menurutku bahkan GTA 5 nggak bisa menandingi GTA 4. Nah, sistem deformasi bodi mobil di dalam game ini itu luar biasa detail banget. Kalau teman-teman tuh nabrakin mobil ini dengan sangat kencang, bodi mobilnya itu gak cuman sekedar lecet atau penyok di satu tempat yang sudah diprogram. Logam pada bodi mobilnya itu bakal meliuk dan kelihatan ringsek. Dan ini ringseknya tuh dinamis banget ngikutin bentuk dan sudut dari objek yang kita tabrak. Kalau teman-teman tuh tabrakan frontal di bagian roda depan ya, poros ban mobilnya juga bisa patah atau bengkok dan bikin mobilnya nggak bisa jalan lurus lagi, dan bannya itu bakal bergesekan sama bodi mobil sampai keluar asap hitam. Bahkan dalam beberapa kasus tabrakan yang sangat ekstrim, struktur sasis mobilnya bisa melengkung dan bikin pintunya tuh macet dan nggak bisa dibuka dari dalam. Tentu aja ada detail lain juga yang perlu kita tahu ya dari game ini. Dan ya kalau misalkan teman-teman ingat ya, dalam kecepatan tinggi tanpa ngerem sama sekali, Nico bakal langsung kelempar menembus kaca depan mobilnya. Dia bakal melayang di udara dan jatuh menghantam jalanan dengan fisik tubuh yang kerasa menyakitkan banget ketika kita itu lihat. Detail ini tuh gak cuman buat gaya-gayaan atau buat komedi aja. Ini adalah cara Rockstar buat bilang ke playernya, "Woi, ini gue sudah bikin game ini buat kalian ya. Sekarang kalian harus memahami bahwa apa yang kalian lakukan itu ada konsekuensi fisik yang real loh. Jadi kalian gak bisa ngasal tabrak sana sini loh ya. Atau mungkin kalau bahasa sekarang, kalian gak bisa asal tabrak sana sini loh, Ci." Selain game fisik yang luar biasa banget di gamenya ini ya, untuk kendaraan dan karakternya, GTA 4 itu dipenuhi ratusan detail mikro. Seriously, mungkin kalian gak bakal langsung sadari ya dalam sekali main. Tapi kalau misal kalian gabungin semua detail kecil ini, itu bikin dunianya kerasa lebih bernyawa, bahkan dibanding GTA 5. Misalnya kalian pernah perhatiin gak pas jalan tuh mulai turun gitu, pejalan kaki di jalanan itu gak cuma langsung lari ke tempat berteduh, tapi dari mereka ada yang bakal ngeluarin payung, ada yang nutupin kepala mereka pakai koran bekas, bahkan ada yang lari sambil megangin tas mereka di atas kepala. Kalau misal cuaca lagi dingin banget di pagi hari, kalian bakal lihat ada asap tipis keluar dari mulutnya Nico atau NPC saat mereka tuh lagi napas atau ngomong. Hal-hal kecil kayak gini itu bikin kita tuh merasa kalau Rockstar waktu itu bener-bener lagi berada di puncak idealisme mereka sebagai game developer. Mereka nggak cuman bikin sebuah arena open world buat tempat kita itu bikin kekacauan. Mereka bener-bener ngebangun simulasi sebuah kota metropolitan yang utuh dan juga kelihatan lebih organik. Dan mereka tuh berani loh ngorbanin kenyamanan bermain ya, dan seakan berani dibenci gitu karena kontrol mobilnya yang susah dan luar biasa menyebalkan ya. Hanya demi satu tujuan, yaitu ngasih pengalaman bermain game yang sedekat mungkin sama apa yang terjadi di dunia nyata. Setelah kita bahas bagaimana gilanya sistem teknologi dan detail dunianya, sekarang kita harus masuk ke inti dari game ini, yaitu ceritanya. Kalau kita itu ngomongin dan ngebahas soal cerita di game GTA 4, sosok yang berdiri paling depan tentu saja adalah Niko Bellic. Menurutku pribadi, Niko ini bukan cuman salah satu karakter terbaik yang pernah dibikin sama Rockstar, tapi dia adalah salah satu protagonis yang paling kompleks dan yang paling manusiawi dalam sejarah industri video game. Kita tahu sendiri, hampir semua protagonis di series GTA sebelumnya ya, kayak Tommy Vercetti, Carl Johnson, bahkan Cloud, itu punya satu pola tujuan yang mirip-mirip. Mereka mulai dari bawah, masuk ke dunia kriminal, lalu perlahan naik pangkat, dan ngalahin bos besar, beli aset, dan akhirnya jadi kingpin di situ ya, jadi penguasa kota yang kaya banget gitu. Itu adalah pola klasik dari game criminal action zaman-zaman dulu. Tapi Niko Bellic itu bener-bener nolak formula itu sejak game ini dimulai. Niko ini adalah seorang veteran perang dari konflik di Eropa Timur di zaman dulu lah, di tahun 90-an lah. Dia tuh datang ke Liberty City bukan karena pengen jadi jadi raja gitu kan, atau ya pengen kaya raya doang, dan bukan karena pengen punya kekuasaan, enggak. Dia datang karena dia ya seorang pria yang bisa dibilang punya trauma di masa lalu yang cukup dalam. Niko itu punya rasa bersalah karena pernah ngelihat teman-temannya dikhianati dan dibantai di medan perang. Dan dia juga cuman pengen satu hal, yaitu melarikan diri dari ingatan-ingatan buruk itu. Dia tuh termakan janji manisnya Roman tentang bagaimana yang namanya American Dream, karena dia itu butuh sebuah harapan baru buat melanjutkan hidupnya yang udah kerasa kosong banget.
Tapi ironisnya, Liberty City itu langsung ngegampar Nico ya dengan kenyataan yang sangat pahit karena kota ini tidak menawarkan yang namanya penyembuhan untuk luka traumanya. Sebaliknya, kota ini malah memanfaatkan kemampuan Nico yang paling dia benci dari dirinya sendiri, yaitu kemampuan untuk membunuh dan melakukan kekerasan tanpa ragu-ragu. Jadi setiap kali Nico mencoba untuk keluar dari dunia kriminal dan mencoba untuk hidup bersih, masalah sepupunya selalu menarik dia kembali ke bawah lumpur kekerasan yang sama. Di sini kita tuh bisa lihat betapa tragisnya karakter Nico ini, dan dia tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah. Dia membenci kekerasan, tapi dia nggak punya pilihan lain untuk bertahan hidup dan melindungi satu-satunya keluarga yang dia punya di perantauan. Meskipun ceritanya cukup dark, hubungan antara Nico dan Roman ini ya ngebangun keseimbangan yang namanya sisi emosional sih sebenarnya di dalam game ini. Karena Roman itu adalah personifikasi dari harapan yang cukup naif. Karena ya Roman ini adalah karakter yang selalu optimis dan suka ngayal seburuk apapun situasinya. Meskipun jeleknya ya dia demen main judi itu. Sementara Nico adalah karakter yang cukup realistis dan dingin dan skeptisan orangnya. Nah, dinamika persaudaraan, persepupuan mereka berdua ini kerasa sangat alami di dalam gamenya. Di satu sisi, Roman tuh sering kali bikin kita tuh kesel karena ceroboh banget anjing, bangsat, ini karakter ngeselin asu anjing. Karena selalu bikin masalah baru. Tapi di sisi lain, kita tuh tahu kalau Roman tuh adalah satu-satunya alasan kenapa Nico masih punya sisa-sisa rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Karena tanpa Roman, Nico tuh mungkin udah lama berubah jadi sosok monster. Pendekatan cerita yang matang dan berbobot kayak gini itu juga didukung sama penulisan dialognya yang luar biasa cerdas. Karena ya Rockstar nggak mencoba untuk bikin komedi yang konyol atau slapstick gitulah kayak game-game sebelumnya. Komedi di GTA 4 itu bentuknya satir sosial. Mereka tuh mencoba untuk menyindir habis-habisan yang namanya American Dream, yang seringkali cuma jadi komoditas iklan yang menjerat orang-orang kelas bawah di dalam lingkaran setan kapitalisme dan kriminalitas. Semua karakter yang kita temui di sepanjang jalan cerita, mulai dari gangster jalanan, agen pemerintahan yang korup, sampai bos mafia, semua digambarkan abu-abu. Gak ada yang bener-bener murni jahat, tapi gak ada juga yang bener-bener murni bersih dari dosa. Dan puncaknya itu ada di bagaimana game ini memaksa kita sebagai player untuk merasakan yang namanya beban moral yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Nico Bellic. Di bagian akhir cerita dari game ini, kita tuh akan disuguhkan pada pilihan-pilihan sulit juga yang gak ada akhir bahagianya tuh. Emang anjing emang di sini ya. Gak ada opsi dimana semua orang tuh bisa selamat lah dan hidup bahagia selamanya. Apapun pilihan yang kita ambil akan selalu ada konsekuensinya. Dan ini adalah keputusan yang cukup kreatif sih dan sangat berani dari Rockstar, di mana mereka nggak mau ngasih penonton akhir cerita yang klise ala film Hollywood. Mereka tuh pengen kita keluar dari game ini dengan perasaan yang mungkin asu matanya asu cowok. Mungkin kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas hal luar biasa lainnya. Jadi di banyak game open world yang namanya peta atau map itu biasanya cuma berfungsi sebagai wadah tempat di mana kita itu jalan dari titik A ke titik B buat jalanin misi. Jadi kayak jadi guide kita lah untuk mengetahui lokasi-lokasi tertentu gitu. Tapi di game GTA 4 nggak seperti itu. Karena Liberty City ini bukan cuma sekedar jadi background kota doang. Ini nggak jadi tempat setting tempat gamenya, enggak. Karena kota ini didesain dengan sangat matang, sampai rasanya kayak punya kepribadian sendiri. Jadi kota Liberty City di game ini itu ya kalau misal jadi karakter tertentu gitu ya, kalau di anime-anime mungkin jadi karakter yang kelihatan cool, cuek, dan ya mungkin Sasuke lah kalau di anime kali. Nah kalau kita bandingkan sama Los Santos di GTA 5 yang kesannya sangat cerah dan colorful ya, kayak Naruto dan penuh sama atmosfer liburan ala California, Liberty City di GTA 4 ini punya aura yang bertolak belakang. Kota ini diadaptasi dari New York City sih di era pertengahan 2000-an dengan sangat akurat dari segi atmosfernya. Rockstar sengaja pakai filter warna yang agak kusam, keabuan, dan minim saturasi. Efeknya, kotanya kerasa sangat padat, kotor, dan depresif. Tapi justru disitulah letak keindahan dari Liberty City ini. Nah, tone warna yang kelam ini ya, yang begitu dark dan gritty ya, seperti filternya Zack Snyder, ini ngedukung banget narasi cerita dari Nico yang emang lagi berada di fase terendah dalam hidupnya. Yang bikin kota ini kerasa bernyawa itu adalah interaksi dari orang-orangnya juga di dalamnya. Di GTA 4, kecerdasan buatan atau AI-nya dari para NPC-nya ini ya, itu luar biasa detail untuk ukuran game tahun 2008. Mereka itu nggak cuma sekedar jalan bolak-balik tanpa tujuan, kayak bot biasa. Dan setiap NPC itu punya kesibukannya masing-masing.
Ada yang lagi bawa kantong belanjaan, ada yang lagi baca koran di bangku taman, ada yang lagi duduk buru-buru lari karena telat kerja, sampai ada tunawisma yang lagi ngangetin badan di deket tong sampah yang dibakar. Dan coba kalian perhatiin reaksi mereka terhadap cuaca atau lingkungan sekitar. Nah, reaksi mereka itu bener-bener organik. Mereka itu nggak jalan santai dan tiba-tiba kebasahan. Mereka bakal refleks lari nyari emperan toko, atau bahkan ada yang nutupin kepala pakai apa aja yang mereka bawa. Dan yang punya payung itu bakal langsung ngebuka payungnya secara instan. Bahkan kalau misal ada suara tembakan atau tabrakan mobil ya di dekat mereka, reaksinya tuh nggak seragam. Ada yang langsung lari ketakutan, ada yang histeris ngetik di handphone buat nelpon polisi, tapi ada juga karakter atau gangster jalanan yang justru malah nantangin kita balik. Hal-hal detail kecil kayak gini itu bikin kita ngerasa kalau dunia di game ini itu tetap berjalan meskipun kita nggak lagi ngapa-ngapain selama 10 jam. Detail dunianya juga merambah sampai ke hal-hal kecil yang mungkin jarang diakses sama player biasa. Contohnya, internet di dalam game. Nah, Rockstar ngebangun ratusan situs fiktif yang bisa kita akses lewat komputer di internet cafe. Di sana ada berita-berita satir yang update-nya ngikutin perkembangan misi kita, ada situs kencan online juga, sampai iklan-iklan konyol yang nyindir gaya hidup konsumtif masyarakat modern. Begitu juga dengan radionya. Stasiun radio di GTA 4 kayak Validity Vostok FM atau Liberty Rock Studio itu nggak cuma muterin lagu-lagu bagus ya, tapi juga penyiar-penyiarnya tuh sering ngasih komentar kocak yang ngebahas kejadian-kejadian yang baru aja kita lakuin di dalam misi. Sistem kepolisian di Liberty City juga didesain dengan pendekatan yang masuk akal. Di sini, polisi tuh punya area pencarian berbentuk lingkaran di peta. Kalau kita itu bisa kabur dari lingkaran itu tanpa kelihatan, status buronan kita itu bakal hilang. Tapi yang menariknya adalah penegakan hukumnya gitu. Jadi kalau kita itu cuma ngelakuin pelanggaran kecil kayak nabrak tiang atau mukul orang tanpa senjata, terkadang polisi nggak bakal langsung ngeluarin senapan otomatis dan nembakin kita di tempat. Mereka bakal nyoba nangkep kita dulu, ngasih peringatan atau sekedar nilang aja. Mereka tuh baru bakal agresif dan nembakin kita kalau kita duluan yang ngarahin senjata ke mereka. Sekali lagi, ini adalah pembuktian kalau Rockstar saat itu tuh bener-bener niat ngebangun simulasi kota yang realistis. Jadi bukan cuma sekedar playground buat para player untuk perang-perangan tuh. Pada akhirnya setelah kita bahas berbagai hal-hal menarik dari game ini, mulai dari detail dan teknologi, cerita sampai kotanya, kita sampai pada satu pertanyaan penting. Apakah GTA 4 adalah sebuah game yang sempurna? Jawabannya jelas enggak ya. Dan aku rasa nggak ada game yang bener-bener perfect 100% di dunia ini, bahkan GTA 5 sekalipun tuh, yang sering banget ya jadi benchmark untuk mobilador. Karena ya kita harus objektif. Waktu pertama kali rilis, optimasi versi PC-nya tuh bisa dibilang ancur-ancuran kayak kardus lah. Butuh spesifikasi komputer yang kelewat gila di zamannya cuman buat ngejalanin game ini dengan lancar. Belum lagi beberapa misi di paruh kedua cerita yang polanya mulai kerasa repetitif. Isinya kalau nggak jemput orang, ya bunuh target di lokasi tertentu, lalu kabur dari polisi. Ya gitu-gitu aja. Dan kontrol helikopternya juga sempat bikin banyak player tuh ngerasa kayak, cocok matamu asui. Tapi kenapa kekurangan-kekurangan itu kok kerasa kayak nggak kepikiran ya? Karena buat orang-orang yang sering mainin game GTA 4, game ini bukannya semakin dibenci, tapi semakin di-respect. Karena ya satu kata, idealisme yang dimiliki Rockstar saat itu. Jadi setelah GTA 4, Rockstar kan ngerilis GTA 5 tuh, yang emang sih kita akuin luar biasa sukses secara finansial. GTA 5 adalah game yang sangat menyenangkan, karena banyak aksi-aksi gila, dan dunianya juga lebih luas ya kan, dan juga lebih bermacam-macam lah ambience-nya. Tapi gimana menurut kalian nih tentang GTA 4 ini? Kalian masih sering mainin game ini nggak? Jujur aku masih sering mainin game ini, dan game ini tuh termasuk ringan banget kalau kita mainin di Steam Deck. Jadi kalau misalkan nih kalian itu minat buat mainin game GTA 4 ini, atau kalian itu pengen beli gamenya secara original ya untuk Xbox, aku udah taruh linknya di pin komentar. Teman-teman bisa langsung aja klik di bawah, oke? Terima kasih udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka dengan pembahasan tentang video game, superhero, pop culture, dan lainnya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.